Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Sayyidatul Fitriah Latul Badiah, biasa dipanggil Sayyidah. Di sini saya akan sedikit berbicara tentang mencukupi diri dengan yang baik dan yang halal. Bahwa kehidupan kita banyak sekali hal-hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, tapi tidak terlepas seharusnya hal tersebut tidak lepas dari hal-hal yang baik dan hal-hal yang haram. Apapun yang kita butuhkan nantinya, apapun yang akan kita makan ataupun minum ataupun kita kenakan, itulah harus digunakan dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang haram. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW di hadis ke-10 dalam kitab Arba'in Nawawi, yang mana diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yang mana hadisnya berbunyi seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rasul qulu min thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajul yutilus safar ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama. Ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudiya bil haram fa anna yustajaba lahu. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan kepada Rasul-Rasulnya. Dengan Allah berfirman, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan Dia berfirman juga, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi. Padahal sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang ia pakainya haram, dan kebutuhan yang dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika seperti itu, bagaimana doanya akan dikabulkan? Dalam hadis ini dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu baik, dan sudah dipastikan Allah pasti menyukai hal-hal yang baik. Jadi apa yang kita lakukan ketika itu baik sudah pasti akan diterima oleh Allah. Jika hal-hal yang kita lakukan itu adalah buruk, maka kemungkinan akan tidak diterima oleh Allah, karena apa yang kita lakukan akan kembali lagi kepada kita. Dan di dalam hadis ini juga Allah memerintahkan kepada kita untuk kepada kita sebagaimana Allah memerintahkan kepada Rasul-Rasulnya. Allah memerintahkan suatu hal yang baik kepada Rasulnya. Allah memerintahkan suatu hal-hal yang soleh dan solehah dilakukan oleh Rasul-Rasulnya. Allah juga memerintahkan kita untuk melakukan amal ma'ruf dan melarang kita untuk melakukan hal-hal yang mungkar. Allah tidak menyukai hal-hal yang tidak baik bagi kita dan bagi dirinya. Dan di sini juga Allah berfirman bahwa kepada Rasulnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Rasul dan kepada orang-orang yang beriman, bahwa wahai orang-orang yang beriman, makanlah hal-hal yang baik dan dari apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi makanlah hal-hal yang halal, makanlah hal-hal yang baik buat diri kita, yang mana itu halal buat diri kita, bukan malah memakan makanan hal yang tidak sehat untuk diri kita, bukan malah memakan hal-hal yang sudah Allah larang untuk makan, seperti makanan-makanan yang haram. Nah, di sini juga Allah menyebutkan seseorang melakukan perjalanan jauh Rasulullah menceritakan bahwa ada seorang yang melakukan perjalanan jauh dengan keadaan yang kumal dan banyak debu di dalam dirinya. Intinya dalam keadaan laki-laki yang tidak keadaan bersih, tetapi dalam keadaan yang kotor pada dirinya. Di sini adalah
diceritakan tentang adab tentang berdoa juga. Nah, di sini dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi dalam keadaan orang tersebut makanan yang ia makan itu adalah makanan yang haram, minuman yang ia minum adalah minuman yang haram, bahkan pakaian yang ia pakai itu adalah pakaian haram, dan kebutuhan yang ia gunakan pun selama kehidupannya itu kebutuhan yang haram, bukan kebutuhan yang baik. Nah, lalu kalau keadaan seperti itu, bagaimana akan Allah terima doa-doanya? Sementara Allah itu menyukai hal-hal yang baik, dan Allah pun menyukai hal-hal yang bersih. Allah juga telah menganjurkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal, bukan memakan makanan yang haram. Allah juga telah menganjurkan kepada kita untuk minum minuman yang halal, bukan yang haram. Kita di kehidupan ini pasti banyak sekali sebuah kebutuhan, banyak sekali sebuah hal-hal yang akan kita gunakan nantinya. Allah sudah memperingatkan kepada kita untuk untuk mencukupi kebutuhan kita dengan segala kebutuhan yang baik, dengan segala kebutuhan yang halal. Maka dari itu ketika kita tidak melakukannya dengan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah melakukan suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, karena ketika kita memakan sebuah makanan yang halal, kita memakan sebuah makanan yang baik untuk diri kita, itu akan kembali ke diri kita sendiri. Kita akan merasa sehat tubuh kita. Sebaliknya ketika kita memakan suatu hal yang sudah Allah larang, seperti contohnya ketika kita memakan hal-hal yang tidak dibolehkan Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya daging babi ataupun daging anjing, yang mana itu tidak baik untuk diri kita, itu tidak boleh, maka dari itu jangan dimakan. Seperti keadaan kita sedang sakit, tidak baik untuk kita sedang sakit batuk-batuk, tidak baik untuk meminum es, tapi kita malah minum, dan itu akan malah merusak diri kita. Nah, itu juga Allah melarang hal ini. Allah menganjurkan kita untuk memakan hal yang baik dan yang halal, itu akan kembali kepada diri kita. Begitupun ketika kita memakai pakaian-pakaian yang baik, memakai pakaian-pakaian yang tidak merusak tubuh kita, itu juga akan membuat diri kita nyaman. Nah, dalam etika berdoa pun di sini disebutkan ketika kita berdoa dalam keadaan yang kotor, berdoa dalam keadaan yang tidak bersih, lalu udah gitu apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kebutuhan yang kita jalani sehari-hari pun bukan hal-hal yang dari halal tapi dari haram. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkannya? Lagi-lagi Allah itu menyukai hal-hal yang baik dan Allah itu baik, pasti akan menerima hal-hal yang baik. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, ayolah mari kita cukupi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Mari kita makan dan minum hal-hal yang halal. Mari kita pakai segala kebutuhan kita dengan kebutuhan yang baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, apabila ada perkataan yang salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.